Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nur Aini, Kepala TK Tunas Bangsa, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi praktik baik dengan judul Dari TK untuk Indonesia Hebat, membudayakan 7 kebiasaan positif sejak dini. TK Tunas Bangsa merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan berada di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki 3 rombongan belajar dengan jumlah murid sebanyak 43 orang. Pembelajaran di TK Tunas Bangsa mengimplementasikan kurikulum merdeka yang berbasis pembelajaran mendalam. Masa usia dini adalah pondasi penting dalam membangun karakter, cara berpikir, dan kecintaan anak terhadap proses belajar. Untuk itu, TK Tunas Bangsa mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam dalam setiap kegiatan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada keterampilan dasar, tetapi juga mendorong anak untuk memahami, mengeksplorasi, dan menerapkan pengetahuan secara bermakna. Dengan pendekatan ini, TK Tunas Bangsa berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aktif, reflektif, dan bermakna, sehingga setiap anak mampu menjadi pembelajar sejati yang siap tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Selain itu, di TK Tunas Bangsa memadukan pembelajaran mendalam dengan pendekatan pembentukan karakter melalui 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, guna menciptakan proses belajar yang tidak hanya cerdas kognitif, tapi juga kuat secara karakter. Pendekatan ini menjadi sangat selaras dengan pembentukan 7 kebiasaan anak hebat yang menekankan nilai-nilai kepemimpinan, kemandirian, kerjasama, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter sejak usia dini sangat penting karena masa kanak-kanak adalah fase di mana kebiasaan dan nilai-nilai dasar terbentuk secara lebih mudah. Di era modern ini, anak-anak semakin terpapar berbagai pengaruh eksternal seperti teknologi, media sosial, gaya hidup cepat, dan kurangnya kontrol lingkungan, yang dapat melemahkan kebiasaan positif seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan empati. Berdasarkan pengamatan di TK Tunas Bangsa menunjukkan bahwa masih kurangnya konsistensi kebiasaan positif, seperti anak-anak sulit menjaga kebiasaan bangun pagi secara konsisten, memilih aktivitas sehat, atau tidur lebih awal. Selanjutnya tampak kelemahan dalam aspek karakter dan sosial, di mana beberapa anak masih menunjukkan kebiasaan impulsif, kurang sabar, sulit bekerja sama dalam kelompok, serta kurang peka terhadap teman atau lingkungan sekitar. Kemudian, situasi selanjutnya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pendidikan karakter. Meski sekolah memiliki program karakter, pelaksanaannya belum terstruktur dan belum mengakar dalam bentuk pembiasaan harian yang sistematis dan menyenangkan. Situasi selanjutnya kebutuhan menyelaraskan visi sekolah dengan kebijakan nasional. Sekolah perlu memastikan bahwa upaya internal pembentukan karakter sesuai dan mendukung kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Tunas Bangsa menjadi sangat relevan dan strategis, karena langkah ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan himbauan Mendikdasmen untuk memperkuat pendidikan karakter melalui pembiasaan di unit pendidikan. Selain itu, sarana konkret agar sekolah tidak hanya mengajarkan karakter, tapi menjadikan karakter sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari melalui pembiasaan mendalam. Selain itu, melalui pendekatan sistematis dan konsisten, kebiasaan positif dapat tertanam sejak kecil dan menjadi landasan karakter stabil, memperkuat kualitas sumber daya manusia, dan kontribusi anak terhadap masyarakat di masa depan. Oleh karena itu, menjadi sebuah urgensi bagi TK Tunas Bangsa untuk secara sistematis membahas, merancang, dan menerapkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sebagai bagian dari visi pendidikan karakter di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua, penyebaran angket survei dan hasil refleksi diri, tantangan yang dihadapi dalam penerapan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Tunas Bangsa yaitu 1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman orang tua. 2. Ketidakkonsistenan pola asuh di lingkungan rumah dan sekolah. 3. Kurangnya sumber daya guru yang terlatih. 4. Minimnya materi dan media edukasi yang menarik. Yang kelima, keterbatasan waktu pembelajaran di sekolah. 6. Pengaruh gawai dan media yang tidak sejalan. 7. Belum adanya sistem evaluasi pembiasaan yang jelas. Dan ke-8, kurangnya kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat.
Untuk mengatasi semua tantangan yang dihadapi, berikut adalah langkah-langkah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang diterapkan di TK Tunas Bangsa agar program ini berjalan terstruktur, menyenangkan, dan konsisten adalah sebagai berikut. Langkah pertama, saya mengadakan kegiatan sosialisasi kepada guru, tenaga kependidikan, dan orang tua tentang makna dan pentingnya 7 kebiasaan anak hebat. Menjelaskan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan kolaborasi antara sekolah dan rumah, serta menyediakan panduan sederhana bagi orang tua untuk menerapkan kebiasaan yang sama di rumah. Langkah selanjutnya, saya menyusun program yang mengintegrasikan kegiatan pembelajaran harian dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang kemudian dibagi menjadi 3 program. Yang pertama, saya menyisipkan nilai-nilai dari 7 kebiasaan ke dalam kegiatan pembelajaran, baik itu kegiatan tematik, permainan, proyek, dan cerita. Program yang kedua adalah program rutin harian, di antaranya pagi mengaji yang diisi dengan kegiatan mengaji Iqra dan Tahsin, praktik sholat duha setiap hari, makan sehat di mistingmu, di mana anak membawa bekal makan sehat di misting dan wajib membawa air putih di dalam tumbler. Selanjutnya gerakan sekolah sadar sampah dan senam Indonesia hebat setiap pagi. Program yang ketiga yaitu program yang sudah terjadwal. Di antaranya program Tunas Bangsa Berbagi yang dilaksanakan pada kegiatan Pondok Ramadan, berbagi pada bulan Maulid dan bulan Rajab. Agar kegiatan ini lebih terarah, langkah selanjutnya saya melakukan kegiatan refleksi bersama guru dan tenaga kependidikan dalam komunitas pembelajaran untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan sehingga mendorong guru menjadi teladan dengan menunjukkan kebiasaan-kebiasaan tersebut di depan anak setiap hari. Langkah selanjutnya, saya melakukan monitoring dan evaluasi berkala yang melibatkan orang tua dalam penilaian informal, seperti menggunakan jurnal komunikasi antara guru dan orang tua yang mencatat praktik kebiasaan anak di rumah. Selain itu, saya juga melaksanakan pemantauan melalui grup WhatsApp. Penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di TK Tunas Bangsa telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan karakter peserta didik. Melalui pendekatan yang menyenangkan, konsisten, dan sesuai dengan dunia anak usia dini, nilai-nilai karakter yang ditanamkan mulai terlihat dalam keseharian siswa. Di antaranya, anak-anak mulai menunjukkan perilaku jujur dalam berbagai situasi. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab, disiplin, kerja keras, kepedulian, toleransi, dan gotong royong. Demikian penerapan 7 kebiasaan Indonesia hebat di TK Tunas Bangsa menunjukkan hasil yang positif. Meskipun masih dalam tahap perkembangan, nilai-nilai karakter ini mulai tertanam dalam diri anak-anak. Dengan dukungan dari guru, orang tua, dan lingkungan sekolah yang kondusif, diharapkan kebiasaan-kebiasaan ini akan menjadi pondasi kuat bagi pembentukan karakter anak usia dini. Melalui langkah-langkah yang terencana dan konsisten, penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dapat menjadi budaya positif di TK Tunas Bangsa. Bukan hanya menjadi program formal, tapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak yang akan terbawa hingga jenjang pendidikan berikutnya dan dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian praktik baik yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kebiasaan anak